Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Wajaram Akbar. Nomor induk mahasiswa saya 2023 133 6001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harga dan strategi penetapan pasar dari mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi penetapan harga itu ialah sejumlah nilai atau bisa dibilang uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga menjadi salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran atau bisa dibilang marketing mix. Lalu peran harga dalam pemasaran itu yang pertama yakni menentukan nilai produk di mata konsumen, yang kedua mempengaruhi keputusan pembelian, yang ketiga menjadi sumber pendapatan perusahaan, yang keempat ialah menentukan daya saing produk di pasar. Nah, tujuan dari penetapan harga itu apa? Untuk yang pertama ialah memperoleh keuntungan maksimal. Dan yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, mempertahankan kelangsungan usaha. Yang keempat, menghadapi persaingan pasar. Yang kelima, membangun citra produk. Nah, jadi ada juga faktor yang mempengaruhi penetapan harga dari faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama dari biaya produksi, lalu tujuan perusahaan, dan kualitas produk. Nah, untuk faktor eksternalnya itu permintaan pasar, tingkat persaingan, kondisi ekonomi, perilaku konsumen. Nah, selanjutnya ialah pengertian strategi penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga adalah metode atau pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga jual produk agar sesuai dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar. Nah, untuk strategi penetapan harga berdasarkan biaya, cost plus pricing, harga ditentukan dari total biaya produksi ditambah margin keuntungan. Nah, ini cocok untuk bisnis dengan struktur biaya stabil. Lalu selanjutnya adalah strategi penetapan harga berdasarkan konsumen, atau bisa untuk contoh-contohnya itu bisa dibilang kayak value based pricing, yakni bisa dibilang harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Lalu itu berfokus pada manfaat dan kualitas produk. Lalu strategi penetapan harga produk baru yang bisa dibilang skimming pricing, harga tinggi di awal itu bisa diturunkan, dan penetrating pricing, harga rendah untuk menarik banyak konsumen. Lalu kelebihan dan kekurangan dari strategi harga itu seperti apa? Untuk kelebihannya meningkatkan daya saing, menarik konsumen, dan mengoptimalkan keuntungan. Dan kekurangannya itu ada dua, resiko perang harga, lalu margin keuntungan bisa menurun. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari strategi penetapan harga Gojek di Indonesia. Jadi untuk nama perusahaannya ialah Gojek Indonesia, dan dia menggunakan jasa dengan Goret dan Gokar, bisa bilang seperti itu. Lalu untuk permasalahannya, yang pertama itu permintaan layanan tidak stabil atau bisa dibilang jam sibuk dan jam sepi. Lalu yang kedua, ketersediaan driver sering tidak seimbang dengan jumlah penumpang. Lalu yang ketiga, persaingan ketat dengan Grab. Nah, untuk strateginya penetapan harga itu seperti apa? Kita menggunakan dynamic pricing atau surpricing. Jadi harga itu menyesuaikan kondisi permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua adalah tarif naik saat jam sibuk. Jadi tarif naik tersebut itu bisa terlalu pagi atau di sore hari pada saat macet-macetnya atau hujan, apalagi pada saat event besar. Lalu tarif normal atau promo saat jam sepi. Jadi agar mereka itu semakin minat dengan Goret atau Gokar tersebut. Nah, tujuan dari strategi tersebut ialah menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan penumpang. Yang kedua, memberikan insentif lebih kepada driver saat permintaan tinggi. Dan yang ketiga ialah memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, lalu hasilnya itu waktu tunggu penumpang itu lebih singkat dan pendapatan driver itu meningkat di jam sibuk. Dan yang terakhir, Gojek tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar transportasi online. Jadi cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kan kalau memang mas turun, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.